saja. Bisa tertuliskan kata kata. Ya, sebelum kita masuk dalam doa, mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu, di mana kami boleh hadir datang di bawah kaki Tuhan. Kami mohon kasih anugerah-Mu turun atas kami. Roh Kudus pimpin kami dengan damai sejahtera-Mu, sehingga di tempat ini anak-anak-Mu bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Selama hampir setahun Tuhan sudah pelihara kami, dan pada malam hari ini kami boleh datang di bawah kaki Tuhan. Itu juga karena kasih karunia-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan juga memberikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam perjalanan. Kiranya malaikat Tuhan minta mereka sampai tempat ini dengan selamat. Kami juga berdoa biar urapan-Mu turun kepada para yang Kau sudah percayakan di dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik itu musik, WA, pemberitaan firman Tuhan. Bahkan kami yang hadir pada saat ini, kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat segala kuasa-kuasa jahat yang hendak mengganggu ibadah doa malam dari tempat ini. Dalam nama Yesus, perintahkan Kau keluar. Hanya kuasa Allah, hadirat Allah, kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan ibadah doa malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan Tuhan sampai pada akhir tahun 2002. Ketika kita menginjak ke tahun 2023, janganlah kita takut, janganlah kita bimbang, karena Dia akan menolong kita. Karena ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan tetap memegang tangan kanan kita untuk memberi kemenangan kepada kita. Katakan, ku tidak takut sebab Kau beserta aku. Kau besertaku.
Kita berdoa, haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Tinggi, pujian ini merupakan pengakuan kita bersama Bapa, bahwa kami semua yang hadir ini percaya padamu, percaya akan kuasamu, percaya akan kasihmu, percaya akan pertolonganmu yang dahsyat luar biasa. Kami malaman yang indah ini Tuhan, tinggal 1 hari lagi masuk tahun baru Bapak, haleluya, haleluya. Dari tahun ke tahun Kau pelihara kami satu persatu sampai jam detik ini Tuhan. Engkau masih memberkati tubuh jiwa roh yang sehat Bapak. Semua atas anugerah dan kebesaran keagungan nama-Mu. Mari Bapak, seberapa besar kesalahan kami di hadapan-Mu sejak beriman kepadamu. Kalau banyak kekurangan, kelemahan, banyak menyimpan pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan sejak percaya padamu, dalam nama Yesus kami mohon pengampunan-Mu malam ini Bapak. Biarlah perbarui kami satu persatu. Oh, barui hati kami, pikiran kami, roh kami, kekuatan kami, kesehatan kami, semangat kami, beri yang baru Bapak. Biar sungguh-sungguh tahun akan datang, tinggal 1 hari lagi Tuhan, kami masuk tahun baru. Biar semua bersemangat di dalam Kau, dalam nama Yesus. Terutama kami serahkan hamba-Mu Ibu Joelyn sebagai pimpinan di ibadah Mandarin, anak cucu menantu cicit yang di luar negeri di mana saja berada, keluarga besar, sanak famili. Oh, dari hamba-Mu Kau pelihara, Kau lindungi Bapak, Kau berkati kesehatan semuanya Bapak. Kasih Kristus ada di dalam keluarga ini, baik Pak David Tuhan, haleluya, suami istri bersama seluruh anak-anak kami bawa di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Engkau beri urapan juga Tuhan, supaya panggilan yang Kau taruh dalam hidupnya Tuhan, pimpin kami terus menerus sesuai kehendak-Mu Bapa. Karena kami Tuhan tahu Tuhan, oh, di muka bumi ini Bapa hanya ada 2 macam perkara, ada lalang, ada gandum Bapa. Tapi kami percaya setiap gandum dipelihara oleh-Mu, oh, supaya bisa dituai masuk ke gudang Allah. Inilah tiap-tiap pribadi kami, terutama di ibadah Mandarin ini Bapak. Dari yang lanjut usia sampai yang terkecil Tuhan, Kau lindungi, pelihara Tuhan sesuai kasih sayang-Mu. Mari Tuhan, kalau Engkau berkenan, panggil satu persatu menjadi milik-Mu Bapa. Jangan sampai kami keluar dari Engkau Tuhan. Mari Tuhan, ikat kami satu sama lain dengan kasih-Mu yang suci. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Engkau baik, amat baik, teramat baik. Mari Bapak, supaya ibadah Mandarin, program apa saja yang sudah direncanakan, bahkan yang sudah berjalan, kiranya Engkau tetap memimpin ibadah Mandarin ini Bapak, sesuai kebesaran keagungan nama-Mu Bapak. Baik ibadah setiap Jumat seperti ini, oh, terlebih ibadah raya setiap hari Minggu, Tuhan Kau memberkati waktu dan kesempatan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh pengurus, oh haleluya, seluruh satgas Tuhan. Kau pelihara, pakai dia dalam urapan kuasa Allah, biar mereka juga boleh mengalami, oh Tuhan, mujizat-mujizat yang Kau persiapkan. Terlebih Tuhan, yang ikut ibadah di rumah masing-masing, Engkau juga tolong gerakkan mereka supaya dia tidak menetap di rumah masing-masing Bapak, tapi mau melangkah di tahun yang baru ini masuk dalam hadirat Allah. Kami tahu Bapak, semua atas pertolongan dan kemurahan Allah, kesempatan indah ini, oh apapun yang dibutuhkan di ibadah Mandarin, dana dan lain sebagainya, Engkau sumber segala-galanya dalam nama Yesus. Persiapkan segala keperluan dalam ibadah Mandarin ini Bapak. Kami yakin percaya Kau tidak tinggal diam Tuhan, Kau tidak membiarkan kami dalam hal-hal yang diperlukan Bapak. Kami yakin percaya
semua persiapan sesuai kehendak dan kebesaran keagungan nama-Mu. Kesempatan indah ini Tuhan, kami serahkan juga seluruh pengurus dan tim yang ada Tuhan. Kami letakkan di mezbah-Mu yang kudus, baik tim doa semuanya. Yang lemah, yang sakit, jamah sembuhkan dengan bilur-Mu. Biar semua boleh mengalami pertolongan ilahi. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan, kami serahkan doa Tuhan, yaitu GPPS Pusat dari MP dengan seluruh anggotanya Tuhan, GPPS Pusat dengan seluruh cabang-cabangnya yang tersebar di negara ini dalam nama Yesus. Berkati di akhir zaman ini, karena Engkau tahu Tuhan, di mana-mana hari ini merayakan Natal, meskipun mereka cuma memberi lambang Tuhan, tapi kiranya Roh Kudus berkarya menangkan suku demi suku yang tersebar di negara ini, kota besar, kota kecil, di mana saja berada, dalam pulau, luar pulau. Tuhan tolong selamatkan umat-Mu, suku demi suku, supaya ada kesempatan mengenal-Mu. Yang sudah mengenal Engkau, biar menjadi jalur keselamatan buat mereka ya Tuhan. Tolong Bapak, yang sering jatuh bangun dalam dosa, Engkau juga angkat mereka. Lepaskan Tuhan dari segala ikatan dosa, biar sekali bangkit dia selama-lamanya mengiring Engkau. Para ibu janda anak yatim piatu hakim juga Engkau tolong Bapak. Kau selamatkan dia, Kau lindungi, Kau juga berkati dia. Terima kasih Bapak. Demikian juga program GPPS Pusat, yaitu di SES Selam Tuhan, maupun sekolah tinggi. Haleluya, sekelas Tuhan. Engkau berkati semuanya, kirim murid-murid yang sudah menyerah kepada Tuhan. Biarlah sejak beriman kepadamu, sejak menyerahkan diri menjadi pelayan-Mu, biar seumur hidup dia tetap menjadi pelayan. Tiap dosen guru yang ada Tuhan, Kau pakai mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan, melalui Tuhan guru-guru dan dosen yang ada, biar semua Tuhan murid yang ada, siswa-siswi, semuanya dipakai sesuai kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan Tuhan, haleluya, anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, baik Bapak Cungmin, Tuhan, yaitu Bapak Amin, Ibu Amin, kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Kau juga tolong jangan dia Tuhan, beri kesempatan mereka mengalami kesehatan yang sempurna, sehingga ada kesempatan datang berbakti kepadamu. Demikian juga Bapak Wata Tuhan, sama Ko Andri Tuhan, Kau juga berkati mereka kesehatan yang sempurna. Meskipun sakit, dia masih melangkah datang kepadamu. Tolong dia Bapak. Demikian yang lain-lain, dari yang muda sampai lanjut usia, Kau pelihara, lindungi Bapak satu persatu. Apapun Tuhan yang direncanakan di GPP Pusat ini, yang tersebar di negara ini, biar semua di tahun akan datang boleh memenangkan banyak jiwa. Jiwa-jiwa yang udah dalam nama Yesus tarik kembali Bapak sesuai kasih sayang-Mu. Biar semuanya Tuhan boleh melihat kemuliaan Allah nyata. Mungkin ada bagian, bagaikan anak terhilang, tolong Bapak gerakkan mereka, supaya ada kesempatan ditemukan kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan, program negara ini, beri keamanan Tuhan, khususnya tahun akan datang, biar terus bersama-sama untuk mempermuliakan nama-Mu. Karena Engkau tahu tiap kota, tiap daerah itu berbeda-beda Tuhan. Ada yang memberi kebebasan kami ibadah, ada yang memberi kebebasan kami merayakan Natal, tapi ada bagian-bagian yang tidak. Itu sebabnya tolong selamatkan dia, ampuni dia dalam nama Yesus. Kami naikkan syukur Bapak. Biarlah Tuhan, dengan adanya perubahan di tahun ini, sungguh-sungguh masuk tahun akan datang, sungguh-sungguh banyak jiwa dimenangkan, meskipun hanya tersebar
Oh, sebagian cuma lampu kecil terang-terang. Oh, di mana-mana, tapi biarlah ada Roh Kudus di sana untuk mengetuk pintu hati mereka. Oh, pencopet, penjamret, pembunuh, perampok, semuanya mau bertobat datang kepada Tuhan. Itu sebabnya tolong Bapak, inilah bumi Indonesia dengan seluruh keadaannya, baik teroris dan lain sebagainya. Kau selamatkan dia, beri kesempatan mengenal nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah pimpin pujian pada malam ini, yang bermain musik, kami semua yang hadir. Urapi Bapak, bukakan telinga rohani kami, bukakan mata rohani kami. Sebentar hamba-Mu akan sampaikan firman Allah. Biarlah setiap firman boleh tertanam dalam setiap hati kami. Mari Bapak, kiranya kuasai ruangan ini dengan otoritas-Mu. Terlebih, oh tiap hati dan pikiran kami, oh kuasai, sehingga setiap benih firman sungguh-sungguh menjadi berkat malam hari ini untuk bekal tahun akan datang. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak saudara, puji Tuhan, tak terasa malam ini kita ada di penghujung tahun 2022. Kurang dari 30 jam ke depan kita memasuki tahun yang baru. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi tahun depan. Jangan mendengarkan apa kata media sosial, jangan mendengarkan apa kata peramal dan sebagainya, tetapi kita mau dengarkan apa kata Tuhan. Supaya kita mampu melewati apapun yang terjadi. Kita sama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan untuk kita masuk di tahun 2023. Firman Tuhan pada malam hari berjudul Hidup dalam Kasih Karunia Tuhan. Kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 28. Saya minta tolong istri saya untuk membacakannya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 28. 1 Tesalonika 5 ayat 28. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Mengapa kita perlu hidup dalam kasih karunia Tuhan? Karena kita manusia tidak mampu hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita manusia terbatas. Kita mudah sekali kecewa ketika ada orang lain yang kata-katanya menusuk kita. Kita mudah sekali putus asa ketika menghadapi banyak beban dan masalah. Kita mudah sekali untuk sedih ketika kita mendengar kabar-kabar yang buruk. Kita nggak mampu hidup dengan kekuatan tersendiri. Itu sebabnya menghadapi tahun yang akan datang, kita perlu kasih karunia Tuhan. Apapun boleh terjadi, tetapi ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu akan memampukan kita terus berjalan dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Kasih karunia inilah yang membedakan hidup kita lebih diberkati dengan orang lain. Kalau kita bilang diberkati itu nggak selalu konotasinya uang ya, supaya kita nggak salah. Damai sejahtera, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesempatan, hidup bahagia itu juga berkat dari Tuhan. Saudara, contohnya di sepanjang jalan misalnya kita melihat ada toko, berbanyak toko jual order mobilnya. Tapi ada satu toko yang laris. Itu kasih karunia Tuhan. Banyak pabrik dan toko yang tutup, resesi ekonomi. Tapi saudara diberkati Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan karena toko kita hebat, bukan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Daniel mendapatkan kasih karunia Tuhan ketika Daniel hendak dihukum mati, dimasukkan ke gua singa. Tetapi singa-singa itu menjadi jinak. Karena apa? Daniel mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nabi Nuh juga mendapatkan kasih karunia Tuhan ketika diselamatkan dari air bah yang membinasakan. Bartimius yang buta mendapatkan kasih karunia Tuhan. Perempuan yang darah 16 tahun juga mendapat kasih karunia Tuhan, disembuhkan dari penyakitnya. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan. Yusuf mendapatkan kasih karunia Tuhan
Meskipun dia dibuang oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf pada akhirnya menjadi raja kedua di Mesir. Kenapa? Itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara, kesembuhan, kesehatan, kekuatan, mujizat Tuhan, rezeki, jodoh, jalan keluar, semuanya adalah bentuk-bentuk kasih karunia Tuhan. Saudara mau sembuh, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Saudara mau diberkati, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Saudara mau tolong Tuhan, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kita tak bisa beli kasih karunia di toko buku, di supermarket, dan bisa. Kita belajar malam hari ini agar kita dimampukan untuk berjalan melalui apapun juga boleh kita alami. Tapi ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu yang memelihara, menyelamatkan, menopang dalam hidup Anda dan saya. Mari kita lihat siapakah sumber kasih karunia itu. Keluaran 33 ayat 19b. Keluaran 33 ayat 19b. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi kasih karunia itu adalah dari Tuhan, Tuhan Yesus. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Kepada siapa Tuhan memberikan, terserah Tuhan. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia adalah segala sesuatu yang berharga, pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita secara gratis, yang kita sebenarnya nggak layak untuk menerimanya. Suatu kali ada jemaat, sebut saja namanya Pak Ali gitu ya. Jemaat ini kondisinya kekurangan, tiap hari makan tahu, tempe, telur, hidupnya susah. Ya, Pak Ali ini mengeluh, ya kok hidupnya susah soroh gitu ya. Dia nggak begitu setia amat ke gereja. Suatu kali tiba-tiba pintunya diketok oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Ada Gojek yang ngirim capcay. Waduh, biasanya makan tahu, telur, tempe, hari itu jadi istimewa, capcay. Wah, dia makan cap keluarga dengan nikmatnya. Aduh, senang sekali gitu ya. Besok dapat kiriman lagi di jam yang sama, bakmoy. Waduh, senangnya sekali. Besoknya lagi puyung hai. Wih, jadi Pak Ali keluarga menjadi bergembira karena menunya tahu tempe telur diganti capcay, puyung hai, bakmoy, pangsit mie, apalagi ya, macam-macam. Dia bersyukur, dia senang sekali. Dia nggak tahu siapa yang ngirim makanan ini. Suatu kali ditunggu-tunggu di jam yang sama, kok tidak ada kirimannya. Dia mulai agak kecewa. Besoknya tunggu lagi, nggak ada kiriman lagi. Sampai ditunggu seminggu, kok berhenti kirimannya. Pak Ali ini kemudian menjadi marah, jengkel. Kok nggak kirim lagi sih? Kira-kira saudara, Pak Ali ini berhak marah nggak sama orang itu? Nggak berhak. Oh, orang itu tidak punya jasa apa-apa dengan utang jasa dengan Pak Ali, dan Pak Ali nggak tahu juga siapa pengirim makanan itu. Sebenarnya gambaran Pak Ali ini sama dengan kita. Seringkali tanpa kita sadari, kisah Pak Ali ini sama dengan kita. Kita merasa natural, normal, menerima segala yang baik tanpa kita mensyukurinya. Tetapi ketika semua yang kita anggap normal itu berhenti, kita baru sadar bahwa bukankah yang normal itu adalah kasih karunia Tuhan. Saat kita sehat, saat kita segar bugar, Anda bisa datang ke tempat ini. Kadang-kadang kita lupa bahwa itu kasih karunia Tuhan. Pernahkah ketika saudara mengalami saat-saat di mana saudara nggak bisa hadir karena saudara opname di rumah sakit, karena saudara mungkin punya masalah di rumah,
Jadi kalau hari ini kita bisa duduk mendengar ibadah, mendengar puji-pujian, menyembah Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita seringkali merasa bahwa itu sewajarnya saya dapat kiriman makanan yang enak seperti Pak Ali tadi. Padahal itu bukan karena kebaikannya Pak Ali, bukan. Itu kasih karunia Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa kasih karunia itu harus bentuknya uang, dapat rezeki, gitu ya. Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita bisa hadir malam hari ini, kita bisa berdoa, kita bisa melangkahkan kaki dengan kesehatan yang sempurna, itu kasih karunia Tuhan. Kita bisa makan dengan lauk sederhana, kita masih bisa tidur dengan nyenyak, itu kasih karunia Tuhan. Pernahkah kita mengalami sebuah masalah hebat sehingga makan gak enak, tidur gak nyenyak? Pasti kita pernah mengalami. Itu sebabnya mari kita melihat bukan hal-hal yang besar, yang spektakuler yang harus kita syukuri selalu, tapi hal-hal kecil. Itu juga kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Kalau hari ini kita bisa datang beribadah dan berdoa, itu kasih karunia Tuhan. Pernahkah saudara bersyukur pada malam hari? Tuhan, terima kasih buat pernyataan Tuhan, kasih karunia Tuhan dari pagi hingga malam ini. Engkau telah memberkati hidupku dan keluargaku. Itu kasih karunia Tuhan. Kalau kita tahu berterima kasih sama Tuhan, maka Tuhan disenangkan dengan ucapan syukur kita. Tapi kalau kita selalu menggerutu, kita selalu mengimagekan bahwa berkat itu selalu uang, Tuhan sedih, saudara. Ya, kasih karunia nggak bisa dibeli. Jika ada kasih karunia yang bisa dibeli, mungkin tidak ada artis terkenal yang beli dia. Tidak ada orang kaya yang putus asa. Kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan. Nah, hari kita belajar bagaimanakah cara kita memperoleh kasih karunia Tuhan supaya tahun depan kita dalam pemeliharaan Tuhan, dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Yang pertama, Matius 6 ayat 33, bagaimana cara bekerja kasih karunia dalam hidup kita. Matius 6:33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama adalah mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dari segala hal. Jika kita masih bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu carilah Tuhan, sumber sang kasih karunia itu. Utamakan Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau bangun pagi, apa yang pertama kali yang muncul dalam pikiranmu? Apa yang timbul dalam hatimu? Itu adalah standar atau tolak ukur apa kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Apa kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Apa kita sudah mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di tempat yang pertama dibandingkan hal-hal yang lainnya. Ketika kita mencari Tuhan, itu artinya kita sedang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Pernahkah saudara mengalami sebuah kejadian di mana saat tertentu ketika kita menghadapi kesulitan, entah itu sakit, entah itu membutuhkan uang, entah itu kerusakan sepeda motor atau mobil, tiba-tiba ada pertolongan malaikat, nggak tahu seperti apa gitu ya. Kita sakit, tiba-tiba ada dokter yang bantu kita. Kita mengalami kerusakan mobil, tiba-tiba ada yang datang menolong kita. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika mau Natal Mandalika ini, saya sedang pelayanan di daerah Manyar. Waktu sangat mepet karena harus segera ke sini karena ada beberapa event Natal di hari Minggu yang sama. Mobil saya tabrakan di Kertajaya, saudara. Wah, saya ngebut, tapi saya nggak salah. Lampu saya hijau, tapi ada sepeda motor yang lonong, yang merah tadi terabas. Bayangkan saudara, saya harus segera ke sini. Mobil saya tabrak orang yang tinggi, dari seperti Kowasu tapi lebih tinggi lagi, lebih gemuk lagi, terpelanting, nabrak, pecah kaca mobil saya. Mobil saya ringsek ke kaki semua. Waduh, bayangkan saya mau pelayanan, dikejar-kejar waktu, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Seperti itu. Secara manusia saya tidak pandai untuk berargumentasi, tetapi ada polisi yang menolong saya.
dia buatkan surat perjanjian, materai orangnya tanker, saya langsung melayani tempat ini saudara. Mobil saya parkir di depan, waktu itu di Meteor masih ada, mobil saya ringsek gak karuan, terbuka, atapnya, kacanya pecah. Tapi kasih karunia saya masih bisa melayani. Ada polisi yang menolong saya. Kira-kira siapa yang gerakkan polisi itu menolong saya, sehingga saya melayani di hari Natal itu semuanya bisa dengan baik. Waktu meskipun saya mengalami halangan, tetapi tetap saya bisa melayani dengan baik. Siapa yang bisa menolong saya waktu itu? Ada malaikat yang digerakkan Tuhan. Saya nggak percaya kebetulan. Saya percaya bahwa polisi tadi itu digerakkan Tuhan. Itulah kasih karunia buat saya. Mobil saya ringsek, tiba-tiba saya nggak ngomong sama siapa-siapa, saya nggak mengeluh. Saya cuma syukuri aja. Saya percaya bahwa semua kejadian saya izin Tuhan. Ada seorang pendeta waktu itu yang bergerakkan Tuhan untuk menolong saya. Lalu siapa yang bisa menggerakkan pendeta itu bisa menolong saya? Saya tidak pernah koar-koar. Dia aku digerakkan Tuhan untuk menolong kamu. Dia nggak tahu kejadian saya apapun. Siapa yang bisa memberitahukan orang ini untuk menggerakkan orang ini menolong saya? Apakah kebetulan? Tidak. Itu kasih karunia Tuhan. Jadi sebabnya Bapak Ibu, carilah Tuhan sumber kasih karunia itu. Carilah Tuhan, bukan cari tangan Tuhan, bukan cari pertolongannya, tapi carilah pribadinya. Ketika kita menemukan pribadi Tuhan, mencari Tuhan, maka otomatis kasih karunia-Nya itu menyertai Anda dan saya. Suatu kali ada seorang pegawai yang ingin cuti. Dia mengajukan cuti kepada bosnya karena mamanya sakit, orang tuanya sakit di desa, dan dia bilang, bos, kepada supervisornya, Pak, saya mau izin cuti. Oh iya, sebentar, saya cek dulu arsip filemu, kamu sudah mengambil cuti berapa di tahun ini. Dibuka filenya, ternyata dia sudah mengambil cuti 8 hari. Biasanya cuma 12 hari, tinggal 4 hari. Rumahnya jauh sekali. Dia bilang, Pak, saya minta tolong Pak, supervisor, mama saya sakit, tidak ada lagi yang bisa membantu selain saya, tulang punggung. Rumah saya jauh Pak, desa saya jauh. Saya membutuhkan 7 hari untuk bisa pulang ke rumah saya dan mengobati mama saya. Oh, tidak bisa. Aturannya di sini cuti 12 hari. Saya nggak bisa mengganti, karena itu sistem yang ada di perusahaan ini. Semua berlaku adil dan sama. Pak, tolong Pak, nggak bisa, sorry. Kalau kamu masih ingin bersikeras untuk mengambil cuti lebih dari 4 hari, boleh. Tapi saya potong gaji. Pak, jangan Pak. Uang saya sudah pas-pasan. Ini belum biaya obat-obatan untuk orang tua saya. Nggak bisa. Sorry ya, saya nggak bisa menolong kamu. Saudara, mengapa supervisor ini nggak bisa menolong karyawan ini? Karena supervisor itu bukan bosnya. Yang bisa menolong orang ini hanyalah bosnya, ownernya. Kita nggak bisa berharap pada manusia. Kita nggak bisa berharap pada pendeta, nggak bisa. Pendeta juga manusia biasa. Anda harus berharap sama ownernya, pemilik kehidupan ini, pemilik kasih karunia. Berdoalah sungguh-sungguh. 80 negara mengalami resesi. Bersyukur Indonesia tidak, tapi kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa. Jangan harapkan gereja, jangan harapkan pendeta, jangan harapkan apapun juga. Harapkan Yesus, sumber kasih karunia dalam hidup kita. Karena Dia ownernya, pencipta langit dan bumi, yang punya segalanya. Kalau engkau selama ini berdoa dan mendapat pertolongan Tuhan, mungkin ketukanmu seperti ini. Tapi kau harus bersikeras lagi, mengetuk lebih keras lagi. Kenapa? Karena seringkali Tuhan izinkan masalah kita hadapi supaya kita lebih dekat dengan Dia, supaya kita lebih bergantung kepada kasih karunia Tuhan, bukan kepada manusia. Cara yang pertama adalah carilah Tuhan. Yang kedua, bagaimana kasih karunia itu bekerja dalam hidup kita.
Kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kedua adalah hidup di dalam kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran adalah dua sisi, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita belum mengenal Tuhan, maka kita mendapatkan kasih karunia. Karena apa? Karena manusia dengan kemampuannya, dengan akal budinya tidak mampu menyelami Tuhan kalau bukan Tuhan yang menyatakan diri pada kita. Itu sebabnya ketika kita belum mengenal Tuhan dan kita hari ini mengenal Tuhan, itu kasih karunia, bukan usaha kita, bukan kemampuan kita. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, maka kasih karunia itu harus dibayar dengan kebenaran. Kita nggak bisa menuntut Tuhan kasih karunia, tapi kita nggak mau hidup dalam kebenaran. Nggak bisa. Kasih karunia itu gratis, tapi kebenaran itu bayar. Ketika Tuhan mengampuni orang yang berdosa, Tuhan katakan bahwa dosamu telah kau ampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Ketika pertama kali kita diampuni Tuhan, itu kasih karunia, karena kita nggak bisa memutuskan diri kita sendiri. Tetapi setelah itu telah berlaku mekanisme surga. Kalau engkau mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka lakukanlah kebenaran. Kita nggak bisa ingin memperoleh kasih karunia Tuhan, tapi hidup kita keluar dari jalan-jalan Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita dihadapkan dengan dua pilihan: kedagingan, hidup tak jujur, korupsi, ngentit dan sebagainya, perpuluhan dan sebagainya, atau kita tetap memilih, memutuskan ikut jalan Tuhan kebenaran, meskipun sakit, meskipun menderita. Lihat saya Bapak Ibu, seandainya posisi saya ini hari ini adalah gelap ya, gelap, hitam. Kalau saya memilih respon ketika saya menghadapi masalah adalah kedagingan, cara-cara di luar firman Tuhan, maka saya mengarah ke sana dan kegelapan itu semakin pekat, semakin pekat, maut. Tetapi kalau saya memilih respon, memutuskan untuk memilih jalan Tuhan, tengah ini adalah gelap, sini masih gelap, sini masih gelap, tapi mengarah ke abu-abu. Ini menuju terang, menuju kasih karunia, menuju pertolongan Tuhan. Saudara, mungkin hari ini kau menghadapi masalah, pergumulan, saya nggak tahu apa masalahmu. Tetapi ketika kau memutuskan untuk memilih jalan Tuhan, maka suatu kali kegelapanmu akan berangsur-angsur menjadi terang. Pilihlah jalan Tuhan, pilihlah firman Tuhan, pilihlah kebenaran, meskipun sakit, meskipun menderita, meskipun berat, tapi kasih karunia Tuhan menolong Anda dan saya. Saudara, ada mekanisme surga. Ketika kita melakukan kebenaran, maka kita boleh kasih karunia Tuhan. Contoh, ketika kita masih anak-anak, remaja, pemuda mungkin ya, kita minum manis, makan jeroan, gak apa-apa. Tapi ketika di atas 40 ke atas, ya, kita makannya terlalu manis, minumnya manis mungkin, kolesterol, jeroan kita makan, ada kolesterol, ada odoan, jadi tidak bisa. Karena mekanisme surga, kebenaran itu, Tuhan itu Tuhan yang benar. Kalau cara kita salah, maka Tuhan tidak bisa melindungi kita. Jangan salahkan Tuhan ketika kita terus makan yang semua yang berbau kolesterol. Ketika suatu kali kita mengalami sakit, karena kita nggak melakukan kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu bukan di gereja 2 jam di hari Minggu, atau 2 jam atau jam setengah di ibadah Jumat, bukan. Tapi hidup dalam kebenaran itu harus dalam kehidupan sehari-hari.
ketika nggak nampak orang, ketika kelihatan dengan pendeta kita 24 jam sehari, disitulah Tuhan menilai apakah kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup di luar gereja, dalam pekerjaan kita, itulah hidup dalam kebenaran yang dinilai Tuhan. Bukan yang tampak di gereja, menyembah Tuhan, pakai baju putih-putih, berdasi, bukan. Tetapi aplikasi hidup dalam kebenaran adalah dalam keseharian kita. Sudahkah kita hidup benar bagi istri kita? Sudahkah kita menjadi orang tua yang benar bagi anak-anak kita? Jangan sampai kita tampak hebat di luar, di gereja, tapi di rumah kita nggak berbuah kebaikan dan kebenaran. Pilihlah jalan kebenaran karena Tuhan adalah kasih karunia dan kebenaran. Jangan melakukan hal-hal di luar firman Tuhan, kedagingan, hawa nafsu, yang semuanya itu tidak mendatangkan kasih karunia Tuhan. Kalau tahun depan kau ingin dipelihara Tuhan, hiduplah dalam jalan-jalan Tuhan. Mungkin sempit dan sesak, tapi pilihlah jalan itu, karena jalan itu menuju pada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Rahasia keberhasilan kita itu ketika Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan menyertai kita, maka kita berhasil. Bagaimana Tuhan bisa menyertai kita? Kalau kita hidup di dalam firman-Nya, dalam kebenarannya. Kalau kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemandirian kita sendiri, kita tak mampu. Karena di luar kita terlalu banyak orang yang lebih baik dari kita, terlalu banyak orang yang lebih hebat dibanding kita, terlalu banyak orang yang lebih pintar dibandingkan kita. Kita manusia yang rapuh. Itu sebabnya keberhasilan kita ketika Tuhan berkenan menyertai Anda dan saya. Hiduplah kudus dalam hati, pikiran, dan perasaan sikapmu. Hiduplah takut akan Tuhan. Oh, ini dosa. Loh, yang lain gak apa-apa kok. Orang dunia beda. Kita gak sama dengan orang dunia. Oh, kamu tuh antik, kamu tuh yo-yo, biarkan, gak apa-apa. Bagi dunia salib adalah sebuah kebodohan. Tapi kita yang mau hidup dalam kebenaran Tuhan, meskipun dihina, meskipun dianggap bodoh, gak apa-apa. Tapi itulah yang memelihara hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau mengalami berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan, hiduplah dalam jalan-jalan Tuhan. Dengarkan dan taati saja setiap petunjuk dan arahan dari Roh Kudus. Dengarkan suara Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-hambanya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi kadang-kadang itu menegur kita. Jangan keraskan hatimu. Dengarkan hati nuranimu yang baik. Jangan keraskan hatimu. Hiduplah menurut kehendaknya. Itu dalam kebenaran. Maka Anda pasti dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, Ibrani pasal 12 ayat 15 disambung dengan Matius 20 ayat 13 sampai 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Elohim, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Matius 20 ayat 13 sampai 15. Matius 20 ayat 13 sampai 15. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga adalah jangan ada akar pahit. Akar pahit yang saya bahas hari ini bukan akar pahit tentang sesama, kebencian, iri, dendam, kemarahan, pemusuhan, tidak. Tapi tanpa sadar kita seringkali punya akar pahit dengan Tuhan.
Dalam kisah perumpamaan kebun anggur ini dikatakan ada seorang tuan yang punya pemilik kebun anggur yang mencari pekerja. Dia keluar jam 9, dia menemukan seseorang yang di pinggir jalan, diajak bekerja. Sesuai kesepakatan, orang itu mau bekerja. Jam 12 siang juga sama, dia mencari keluar dan menemukan orang yang belum ada pekerjaan dan dia mau dipekerjakan di kebun anggur. Jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 dengan upah yang sama, 1 dinar sehari, sesuai dengan kesepakatan. Tetapi jam 6 sore waktunya bayaran Bapak Ibu. Kemudian pemilik kebun anggur ini memberikan upah yang sama, 1 dinar sehari. Tetapi orang yang ditemui jam 9 itu komplain, loh, Anda nggak adil dong. Kenapa kok aku masuknya lebih awal tetapi gajiku sama dengan yang masuk jam 5, hanya bekerja 1 jam. Saudara, itu adalah gambaran kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu adalah milik Tuhan. Tuhan bebas mau ngasih ke siapa saja. Jam berapa, artinya orang yang pertama, orang kedua, ketiga, keempat, terserah Tuhan. Dikatakan bahwa iri hatikah kamu karena aku murah hati. Saudara, gambaran orang yang protes ini seringkali merupakan gambaran orang yang kepahitan dengan Tuhan tanpa kita sadari. Kita mungkin tidak ngomong secara langsung lisan dengan Tuhan, tetapi ketika kita melihat Tuhan, bukankah aku bekerja lebih keras? Bukankah aku berdoa lebih lama? Bukankah aku pelayan lebih dari saudara yang lain? Tapi mengapa orang yang berdoanya hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, mereka diberkati lebih banyak? Mengapa orang Kristen yang baru setia tapi dia mendapatkan berkat yang lebih dibandingkan saya? Orang ini komplain, kalau hari ini engkau iri hati, kalau hari ini engkau mengikat Tuhan, engkau berkata aku sudah melakukan ini Tuhan, maka engkau harus memberkati aku seperti ini. Kita mengikat Tuhan. Kita sama seperti orang yang masuk gelombang pertama, yang komplain sama Tuhan. Saudara, bukankah harusnya dia bersyukur? Dia ditemukan Tuhan di pinggir jalan, dia tidak punya pekerjaan. Artinya apa? Ketika saudara dipanggil Tuhan, engkau harusnya binasa, tapi kau diselamatkan Tuhan, masuk dalam pelayanannya, dalam ladangnya. Tidak usah iri dengan orang lain, terserah Tuhan. Itu kan kasih karunia Tuhan. Yang seharusnya kau lakukan adalah bukan komplain, bukan punya kepahitan dengan Tuhan, tetapi apa? Menyenangkan hati Tuhan. Engkau mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memberikan padamu kasih karunia yang lebih. Bukan komplain sama Tuhan seperti orang yang gelombang pertama ini. Siapakah kita? Kita berani ngatur Tuhan. Bukankah seharusnya kita bersyukur dipekerjakan di kebun anggur sebelumnya kita sesat dan binasa? Saudara, seringkali kepahitan itu tanpa sadar ketika kita melihat pada orang lain yang mungkin pelayanannya nggak sehebat kita, mungkin tanda kutip, sehebat dan tanda kutip ya, lebih keras kita mungkin, lebih senior dari kita mungkin, lebih junior dari kita mungkin. Kita mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan kok nggak adil? Kenapa kok nggak berkati aku lebih daripada dia? Padahal aku lebih senior, aku lebih banyak berkorban, aku lebih panjang doaku, aku lebih setia dibandingkan dia. Akar pahit ini yang membuat kasih karunia Tuhan terhalang dalam hidup kita. Kalau engkau mau mengalami kasih karunia Tuhan, senangkan hati Tuhan dengan kebenaran-kebenaran yang kau lakukan. Ketika kau menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan dan dia akan mencurahkan kasih karunia-Mu. Semakin kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan semakin melimpahkan kasih karunia dalam kita. Dengan apakah kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Dengan ujian kita dari bibir kita? Tidak. Mudah sekali menyanyi aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi di saat-saat ketika kita hadapi masalah, itulah kesempatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita memilih, memutuskan hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, emosi, kemarahan, egois, atau kita memilih jalan salib. Kita melakukan kebenaran
hidup jujur meskipun seadanya, hidup tulus meskipun banyak rintangan, hidup mengasihi meskipun kita disakiti, hidup sabar dalam penderitaan meskipun dalam tekanan, mengucap syukur dalam segala hal meskipun uang belanjaan tinggal sedikit, makan seadanya dengan hati yang bersyukur meskipun di rumah lauknya sederhana. Itulah kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kalau kita hebat mendengarkan orang khotbah, kita baca wawasan kita pengetahuan bertambah, itu gak menyenangkan hati Tuhan. Doa kita lama itu gak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Doa itu karena kebutuhan kita mencari Tuhan. Kita perlu Tuhan, sebabnya kita berdoa. Tetapi satu-satunya cara menyenangkan hati Tuhan adalah melakukan kebenarannya, melakukan perintahnya. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, aku sudah doa 1 jam, menyenangkan hati Tuhan. Tidak. Doa itu adalah kebutuhan kita, memerlukan Tuhan, memerlukan pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tapi kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan adalah melakukan firman dan perintahnya. Bukan di saat kita enak-enak saja, bukan di saat kita diberkati punya banyak uang hari ini. Dalam situasi yang gak enak, itulah ujiannya bagi kita, mengasihi Tuhan, hidup dalam ketaatan, atau melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan kebenaran. Sore hari ini, mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ketika ada masalah keuangan, apa kita mulai nyalakan Tuhan, atau kita tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan? Ketika ada masalah sakit penyakit, apa kita mulai kepahitan dengan Tuhan? Tuhan, tabunganku entek Tuhan, gara-gara obat dan dokter dan sebagainya. Tanpa sadari kita memiliki akar pahit kepada Tuhan. Kita seolah-olah menuduh Tuhan, tidak suka aku menabung. Kita seolah menuduh Tuhan, tidak suka aku kaya dan sebagainya. Akar pahit itulah yang membuat kasih karunia Tuhan dan berita terhalang. Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Segala pemberian yang baik, komisi, angpau, kiriman makanan, kenaikan gaji, semua datangnya sumber segala terang. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari sumbernya yang baik. Yakobus katakan. Tetapi segala yang jahat, kecelakaan, kerugian, ditipu orang, problema, itu semua bukan dari Tuhan, dari si jahat yang mencoba untuk meruntuhkan iman kita, yang mencoba untuk menjatuhkan imanmu pada Tuhan. Itu sebabnya jangan salah alamat, jangan suka menuduh Tuhan dengan akar pahitanmu. Engkau menganggap Tuhan itu yang membuat engkau sakit, engkau membuat Tuhan itu engkau mengatakan Tuhan itu yang membuat engkau menderita. Bukan, saudara. Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan yang ngasih sakit penyakit, kenapa Tuhan yang menyembuhkan juga? Amin, saudara. Justru Tuhan itu yang menolong orang-orang sakit disembuhkan, bukan memberikan sakit penyakit buat kita. Oleh sebab itu, yang sakit hari ini bersandar sama Tuhan, minta Tuhan kesembuhan. Karena sakit penyakit bukan dari Tuhan. Mintalah kasih karunia dari Tuhan untuk menyembuhkan kita. Sore hari ini, jika masih ada akar pahit, segera diselesaikan. Karena akar pahit itu merupakan penghalang bagi hidup kita dalam kasih karunia Tuhan. Ada sebuah ayat yang terakhir yang saya mau berikan buat saudara untuk menghadapi tahun depan. Kiranya ayat ini boleh menguatkan kita. Yesaya 43:27. Yesaya 43 ayat 27. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Saya salah kutip ayatnya, tapi intinya engkau melewati sungai, air, tapi air itu nggak menenggelamkan engkau. Engkau melewati api, tapi api itu nggak menghanguskan engkau. Ada saudara ayat di mana ayat itu? Mungkin saya nggak sempat untuk mencarinya, mungkin salah menyadur saya.
Yesaya berapa itu ya? Engkau berjalan melalui api, tapi api tidak menguasai engkau. Engkau berjalan melalui air, sungai yang deras, tapi sungai itu tidak menghanyutkan engkau. Itulah bentuk dari kasih karunia Tuhan. Ada yang sudah menemukan? Yesaya pasal berapa itu? Engkau boleh mengalami api, tapi engkau tidak akan hangus. Engkau boleh melewati arus air yang deras, tetapi air itu tidak akan menenggelamkan engkau, karena hidupmu ada dalam tangan Tuhan, Sang Sumber kasih karunia. 43 ayat 2. Coba bacakan. Yesaya 43 Terima kasih Pak Samuel. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Haleluya. Inilah bentuk kasih karunia Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami kasih karunia Tuhan, bayarlah dengan kebenaran. Malam hari ini, kalau engkau ingin diberkati, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kalau engkau ingin disembuhkan dari sakitmu, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kalau engkau ingin hidup berhasil dan beruntung, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, melainkan bergantunglah, carilah Tuhan, Sang Sumber kasih karunia itu. Malam ini, apapun keadaan kita, ingatlah, ada satu nama yang ajaib, yang berkuasa, dan tidak ada satupun kuasa di bumi dan di langit seperti nama itu. Namanya ialah Yesus Kristus. Namanya memberikan pengharapan, memberikan terang dalam hidup kita. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Sumber kasih karunia. Mari kita datang pada nama itu. Saya mengajak kita berdiri. Tahun 2023 yang penuh dengan misteri dan kegelapan, kita perlu Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai pintu bagi jalan kita, dan terang bagi kegelapan dalam hidup kita. Yesus, Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Bagi katakan doa iman bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Kau juru selamat. Dialah sumber kasih karunia yang menyelamatkan kita. Akui Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan sumber hartamu, tapi andalkan Tuhan sebagai kasih karunia dalam hidup saudara. Bagi setiap Yesus, katakan berseru sama Tuhan. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Biar musik saja. Mari kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Saudara, tahun 2023 kita tidak pernah tahu akan seperti apa kesulitan dan tantangan seperti apa yang akan kita hadapi. Tetapi pesan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika kita tinggal dalam kasih karunia-Nya,
maka ada perlindungan yang sempurna bagi anak-anaknya. Ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ada penyertaan tangan Tuhan yang kuat bagi anak-anaknya. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau gentar. Berjalanlah maju bersama dengan Tuhan. Jadikan tahun 2023 sebagai tahun dedikasimu kepada Tuhan, tahun pengabdian kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Membaktikan hidupmu semakin melekat erat kepada Tuhan sumber kasih karunia. Hidup benar di hadapan Tuhan dalam keseharian kita. Hidup takut akan Tuhan dan menuruti perintah-perintah Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur pujian kita. Haleluya. Dialah gunung batu keselamatan kita. Biarlah hanya kepada Tuhan saja kita percaya. Kita menaruh beban kita. Apapun yang kau risaukan, apapun yang jadi pergumulanmu hari ini, mohonlah kasih karunia pada Tuhan. Jangan kau iri hati karena Tuhan murah hati. Jangan kau penuh dengan akal pahit dan membandingkan dirimu dengan orang lain, dengan temanmu. Tuhan, mengapa engkau tidak memberkati aku lebih banyak dibandingkan orang itu, Tuhan? Dibandingkan teman itu, Tuhan. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Seharusnya yang kau lakukan adalah berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan akan terus melimpah-limpahkan kasih karunia-Nya kepada engkau. Diberikan kesehatan, kekuatan, berkat rezeki dan pertolongan Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus Kau Juru Selamat. Mari angkat tangan kanan kita ke atas. Akui Tuhan bahwa kita membutuhkan kasih karunia-Mu, kasih karunia Tuhan di tahun 2023. Katakan Tuhan, Engkaulah terang bagi jalanku Tuhan. Haleluya. Yesus Kaulah Juru Selamat. Yesus Kau Juru Selamat. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh datang di dalam hadirat Tuhan. Kami bawa pujian, penyembahan kami bawa hidup kami di atas mezbah-Mu. Kami ingin mengakhiri tahun 2022 bersama dengan Tuhan, karena kami akan menyongsong menyambut tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Karena jika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang berjalan di depan kami. Tuhan yang akan menuntun langkah kami, sehingga tidak ada satupun anak-Mu yang kehilangan arah, yang tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. Karena Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami. Dunia boleh berkata akan ada kesusahan, akan ada resesi tahun depan, tapi kami lebih percaya firman-Mu bahwa anak-anak Tuhan yang selalu mencari hadirat Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Itu yang kami pegang malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami
kalau kami hari ini hidup, kalau kami hari ini ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena gagah kuat kami, bukan karena usaha kami. Maka kami mengucap syukur padamu malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan menuntun kami, membawa kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami tahun 2023. Kami juga serahkan hamba-Mu Pak Titi yang tahun depan akan melayani pekerjaan Tuhan di tempat yang lain untuk sementara waktu. Tuhan berkati dengan minyak urapan-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu ini menjadi alat-Mu yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dan biarlah setiap kami tahun depan makin setia kepada Tuhan, makin suka mencari hadirat Tuhan, makin setia beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang menjadi jaminan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, untuk kami juga menerima berdoa berkat daripada Tuhan, kami ingin berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku kasih, sekarang angkat tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kasih, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa lagi di ibadah doa malam perdana 6 Januari tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati.